sujud di altarnya. Ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Selamat pagi, shalom, salam sejahtera dalam kasih Kristus kepada semua saudara yang saya kasihi di dalam Kristus. Saya percaya pagi ini Bapak Ibu Saudara dalam keadaan penuh bahagia, bukan? Karena kita telah diberkati semalaman bisa tidur dengan nyenyak, dan pagi ini bangun dalam keadaan tubuh yang sehat. Bisa bilang amin, saudaraku? Mari kita memohon bimbingan Roh Kudus untuk menerima sorga, yaitu suara gembala. Ya Tuhan, kami bersyukur semalaman boleh istirahat dengan baik. Apalagi pagi ini kami boleh bangun dalam keadaan tubuh yang segar, menikmati hari yang baru. Itu sebabnya, sebagai permulaan dari seluruh aktivitas kami di sepanjang hari, kami mau lebih dulu mendengar firman-Mu disampaikan kepada kami, supaya kehidupan kami senantiasa berkenaan di hadapan Tuhan. Terima kasih banyak Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Tema renungan pagi ini yaitu begini, saudara. Kok cuma segini doang? Sekali lagi, kok cuma segini doang? Nah saudara, saya akan menyampaikan firman yang terambil dari Mazmur 67 ayat 2. Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya. Nah saudara, jika diajukan suatu pertanyaan kepada orang percaya, apa tema khotbah yang paling disukai dan ditunggu-tunggu? Hampir semua orang akan menjawab, yaitu khotbah yang temanya adalah berkat, kesuksesan, atau keberhasilan. Nah, ketiga hal inilah yang selalu menjadi topik utama dalam setiap pembicaraan di antara orang percaya. Adakah di antara kita yang menolak berkat dari Tuhan dengan berkata, "Stop Tuhan, jangan memberikan aku lagi terus-menerus, karena sudah berkelimpahan aku terima"? Apakah itu yang saudara ungkapkan di hadapan Tuhan? Oh, namun yang sering kita katakan malah begini, "Loh, lah kok cuma segini doang?" Nah saudara, kita protes dan komplain kepada Tuhan karena merasa belum diberkati, atau jika diberkati, "Loh kok cuma segini doang?" Nah saudara-saudara yang kekasih, perkataan seperti ini tidak boleh keluar dari mulut bibir kita. Setiap kali Tuhan memberkati kita, nggak pernah cuma sedikit doang. Selalu berkelebihan, berkecukupan, saudara-saudara. Itu adalah pemberian Tuhan, di mana Dia mencurahkan berkat melampaui apa yang kita minta dan harapkan daripada Tuhan. Nah saudaraku yang kekasih, kita berkata, "Lu kok segini doang?" karena kita menilai dan mengukur berkat Tuhan itu semata-mata berdasarkan besarnya materi atau kekayaan kita. Sesungguhnya berkat utama yang terbesar bagi orang percaya adalah pengampunan dosa dan keselamatan.
Sementara berkat materi atau kekayaan hanyalah bonus yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, saudaraku yang kekasih, dikatakan engkau akan tercengang dan akan berbesar hati, sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu, dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Yesaya 60 ayat yang kelima. Tuhan memberkati umatnya dengan kelimpahan materi, bukan tanpa maksud, saudara. Ini adalah bagian dari cara Tuhan memulihkan keadaan umatnya, supaya dapat hidup selayaknya sebagai anak-anak raja dan menjadi kesaksian bagi dunia. Artinya berkat tersebut bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi harus menjadi saluran berkat bagi jiwa-jiwa yang lain. Dikatakan dalam Kejadian 12 ayat 2, Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Nah, saudaraku yang kekasih, juga untuk mendukung pekerjaan Tuhan, makanya kita diberkati lebih daripada apa yang kita butuhkan. Itu sebabnya, saudaraku, sekali lagi tidak pernah Tuhan memberikan berkat cuma sedikit atau malah kurang. Itu tidak akan mungkin. Itu sebabnya kita harus senantiasa mempermuliakan nama Tuhan, memuji-muji nama Tuhan, bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Bukan karena berkatnya itu, tetapi juga karena segala perkara yang baik yang Tuhan karuniakan kepada kita. Ucapkanlah syukur senantiasa. Nah, saudara, belajarlah dari jemaat Makedonia. Meskipun keadaan mereka tidak berlebih, tetapi hati mereka terbeban untuk mendukung pelayanan penginjilan. Bahkan dikatakan 2 Korintus 8 ayat 5a, mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Nah, itulah jemaat di Makedonia. Mereka malah memberikan kepada pekerjaan Tuhan lebih daripada apa diharapkan oleh Rasul Paulus. Itu mungkin tidak akan terjadi bagi saudara. Tetapi kalau saudara betul-betul cinta Tuhan, saudara juga bisa menjadi seperti jemaat Makedonia. Nah, akhirnya saya tutup dengan kalimat ini, saudaraku, supaya jalanmu dikenal di bumi dan keselamatanmu di antara segala bangsa. Mazmur 67 ayat yang ketiga. Mari kita satu di dalam doa. Ya Tuhan, kami mengakui bahwa berkat-Mu selalu berkelebihan. Bahkan Engkau mempunyai kuasa memberikan apa yang kami pohonkan jauh lebih banyak daripada apa yang kami minta. Itu sebabnya Engkau Tuhan yang Maha Kasih, penuh pemurah, senantiasa melimpahkan berkat-Mu kepada kami. Ampunilah kami kalau kami hanya mengatakan, "Loh, kok cuma segini berkat Tuhan?" Kami sangat egois, Tuhan, dan itu merupakan dosa di hadapan Tuhan. Ampunilah kami. Engkau memberkati kami berlimpah supaya kami bisa juga memberi kepada orang lain. Itu sebabnya ya Tuhan, kami mau supaya berkat-Mu senantiasa kami tampung dan kami juga salurkan kepada orang-orang yang sedang membutuhkan. Karena terlebih berkat memberi daripada menerima. Sebab orang yang memberi pasti akan menerima daripada Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Seluruh kebutuhan keluarga kami serahkan di dalam tangan-Mu. Tuhan pasti akan membuka jalan dan selalu memberkati. Segala usaha pekerjaan, Tuhan buka jalan dan memberkati. Terpujilah nama Tuhan. Ini doa yang kami panjatkan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin.